Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita dilancarkan. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Anak, Hadir, Bu. Ani, Hadir. Bahri. Bahri mana Bahri? Tidak hadir, Bu. Sakit. Sakit. Kita doakan ya, semoga Bahri lekas sembuh dan kembali belajar bersama kita lagi ya. Amin. Selanjutnya, Dina, Hadir, Bu. Erina, Hadir. Dina, Hadir. Herlin, Hadir. dan Juan. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya semangat gak sih ini? Semangat dong. Iya, harus semangat ya. Apalagi ini jam pertama ya. Iya, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, sebelumnya perlu adik-adik ketahui kompetensi dasar kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi yang didengar ataupun dibaca. Yang kedua adalah mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan ataupun tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca serta terampil mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan ataupun tulis dengan semangat, percaya diri, dan aktif selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Silahkan teman-teman buka LKS-nya halaman 46. Di sana ada materi mengenai Teks eksposisi. Kira-kira apa sih itu teks eksposisi? Ayo teman-teman pernah mempelajarinya loh di SMP. Ayo masih ingat tidak teks eksposisi itu apa? Teks itu berisi argumen, Bu. Iya, betul. Teks eksposisi itu berisi argumen. Tapi pengertian umumnya teks eksposisi itu adalah teks yang mengemukakan sejumlah argumen disertai dengan fakta-fakta. Nah, di dalam teks eksposisi juga biasanya memuat ajakan, sugesti kepada para pembacanya, ya. Selanjutnya, apa sih tujuan teks eksposisi itu? Ada yang tahu? Memberikan informasi, Bu. Memberikan informasi. Apalagi? Memberi informasi.
memberikan informasi lagi ya. Iya betul. Tujuan dari teks eksposisi itu memberikan informasi kepada para pembacanya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksposisi. Ada berapa struktur teks eksposisi? Ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga penegasan kembali atau penegasan ulang ya. Tesis, coba di dalam tesis itu memuat apa? Tesis itu apa sih? Coba silakan anak. Tesis itu apa? Permasalahan, Bu. Masalah. Ya, tesis itu, nah di dalam tesis itu berisikan permasalahan atau pandangan umum penulis mengenai masalah yang diangkat pada teks eksposisi tersebut ya. Cukup dipahami? Dapat dipahami? Dapat, Bu. Yang kedua adalah argumen. Apa itu argumen? Pendapat memuat argumen-argumen penulis yang disertai fakta. Tujuan pada bagian ini adalah untuk memperkuat pendapat penulis pada bagian tesis, pada bagian pertama ya. Yang ketiga, maaf ya. Yang ketiga ada penegasan kembali atau penegasan ulang. Apa itu? Rangkuman ya, Bu ya. Iya, pada bagian ini berisikan mengenai simpulan atau rangkuman secara keseluruhan mengenai isi teks eksposisi tersebut. Ya, dapat dipahami? Alhamdulillah dapat, Bu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks eksposisi. Ada 4 nih. Yang pertama, menggunakan kata ganti atau biasa disebut pronomina. Yang kedua, berdasarkan fakta. Jadi, dalam teks eksposisi itu tidak boleh berisikan opini penulis saja, tetapi kita juga harus memuat fakta-fakta untuk memperkuat argumen kita, begitu ya. Iya. Yang ketiga adalah informatif. Jadi teks eksposisi itu biasanya memberikan pengetahuan yang baru kepada para pembacanya, begitu ya. Dan yang keempat adalah menjelaskan pendapat atau opini. Jadi di dalam teks juga sama seperti halnya poin 2 tadi, yaitu pada poin keempat ini penulis itu menjelaskan nih opini-opininya, pendapat-pendapatnya itu dijelaskan dengan merujuk pada fakta-fakta yang ada, begitu ya. Dapat dipahami mengenai penjelasan saya barusan? Dapat dipahami, Bu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya bagi kelompok ya. Satu kelompok berjumlah 4 orang. Silahkan berhitung dari dari kiri saya hingga kanan saya. Berhitung 1 sampai 2. Ana 1, Ani 1, 2 ya, 2, Bu. 1, 2, iya begitu. Iya begitu. Silahkan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Iya. 1, 2. Silahkan yang mendapatkan nomor yang sama untuk membentuk kelompok. Ya. Iya. Jadi ada 2 kelompok ya di sini ya. Nah. Silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah bergabung?
Sudah, Ibu. Nah, di sini saya akan membagikan selembaran berisi teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita yang Semakin Suram. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Silahkan dibaca teksnya. Sudah selesai dibaca? Udah, Ibu. Sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, tolong tentukanlah struktur teks eksposisi. Jadi, kalian catat lagi nih bagian mana yang termasuk tesis, lalu argumentasi dan penegasan ulang. Ya. Dan yang kedua adalah temukan kalimat fakta dan opini yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Bisa dipahami pertanyaan saya? Bisa, Ibu. Iya. Nah, sekarang teman-teman silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Saya beri waktu ya, silahkan. Sudah, pengerjaannya sudah. Sudah, Bu. Sudah selesai tugasnya. Sudah, Ibu. Nah, sekarang silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Depan, Bu. Tidak usah ya, silahkan di tempatnya saja, di situ berdiri. Ya, Silahkan, baik, Bu. silahkan bacakan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anak perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membaca teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kami yang Semakin Suram, dan kami menemukan struktur teks eksposisinya. Yang pertama, tesis. Tesis terdapat pada paragraf 1. Lalu, rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 7. Dan penegasan ulang terdapat pada paragraf 8. Selanjutnya, kami menemukan kalimat fakta. Kalimat fakta terdapat pada paragraf 7, yaitu kalimatnya yaitu selama bulan Januari sampai Oktober 2002, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian Oktober 2002 terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Lalu
Kalimat opini yang kami temukan terdapat pada paragraf 1. Paragraf 2. Yaitu kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Itulah hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, jawabannya cukup bagus. Bagaimana? Silahkan ditanggapi kelompok 2 nih. Tanggapi kelompok 1 atau mungkin tanggapi dengan memberikan komentar atau ingin menambahkan. Saya Bu ingin menambahkan. Mau menambahkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Saya Juan, perwakilan dari kelompok 2, ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Kalimat opini juga terdapat pada paragraf ke-1, yaitu jika pemerintah tak cepat bertindak dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, maka hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Selanjutnya terdapat pada paragraf ketiga, yaitu kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Luar biasa ya. Jadi sudah tahu ya, sudah paham luar biasa nih kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah tahu struktur teks pada teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram itu ya. Sudah tahu ya, mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan ulang. Selain itu, kalimat opini dan faktanya pun sudah tahu ya, mana ini kalimat opini itu seperti apa sih, kalimat fakta itu seperti apa sih. Jadi apa ya sih yang kita pelajari hari ini? Teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yang berisi argumen dan disertai fakta. Ya betul. Struktur teks eksposisi itu ada berapa, Dina? 3, Ibu. Ada berapa? 3. Yang pertama, Tesis. yang kedua, Argumen. yang ketiga. Penegasan ulang. Lalu ciri kebahasaan teks eksposisi. Juan. Ada berapa? Menggunakan Berapa? kata Yang pertama? tadi. Terus Kedua? berdasarkan fakta, Ketiga. informatif, Dan dan keempat? menjelaskan pendapat dan opini. Wah, keren sekali ya. Siswa di kelas ini keren-keren, luar biasa. Nah, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran kita hari ini mengenai teks eksposisi. Dan minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai teks eksposisi juga ya. Minggu depan kita akan menganalisis lebih dalam mengenai teks eksposisi dengan judul yang berbeda. Terima kasih, luar biasa sekali kelas ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebagai tanda penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih. Kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi